akan di sini saya sebagai perwakilan ISC sekaligus MC dan mungkin nanti moderator karena memang Pak Prof. Reza lagi kurang sehat. Baik, saya akan bacakan susunan acara dalam webinar hari ini. Yang pertama bahwa kita nanti akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu sambutan dari saya mungkin welcoming speech dari perwakilan ASEAN Lecture Community. Kemudian disusul dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Panitia Pelaksana Dr. Siti Habibah dan selanjutnya ke materi yang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Marwan dari Thailand. Mungkin nanti hari kedua dari UM, hari ketiga Ibu Siti Habibah dan hari keempat Bapak Arhamdi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Bismillah. Baik, terima kasih. Mengejak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Ibu dan Bapak bisa membuka atau on cam ya, membuat kami membuka kameranya supaya hikmat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sangat hikmat. Sebentar. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Habibah, MPD, yang beliau selaku speaker dan sekaligus sebagai ketua panitia pelaksana dalam acara webinar atau workshop internasional ini. Dan yang keempat, speaker yang keempat yaitu Bapak Arhamdi Wirahadikusuma, PhD, ya, Postgrad di Universitas Utara Malaysia. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu semua dan Bapak yang telah hadir dalam acara workshop internasional ini. Dengan resmi saya dari ASEAN Lecture Community membuka workshop ini. Mudah-mudahan kedepannya sampai 4 hari ke depan kegiatan ini akan lancar. Amin. Saya buka. Baik, selanjutnya bentar. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan sebelum ke pemateri yang pertama Pak Dr. Marwan, mungkin ada mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana kepada Ibu Dr. Siti Habibah MPD. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Dr. Indah Gumilang, Prof. Indah Gumilang. Baik, saya akan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan workshop internasional melalui Zoom. Semoga apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah itu diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati
Sekretaris Eksekutif ASEAN Lecture Community, Bapak Profesor Indah Gumilang. Yang kami hormati Lecturer Sasnasuksa School, Thailand, Bapak Marwan Doktor of Philosophy. Yang kami hormati Senior Lecturer University Utara Malaysia, Puan Nursalinda Muhammad Ali Hanafia. Yang kami cintai dan banggakan, Ananda Arhamdi Wirahadi Kusuma, Doktor of Philosophy, University Utara Malaysia. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan workshop internasional. Dasar pelaksanaan 1. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 4. Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan guru dan angka kredit. 5. Penyusunan Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 serta Surat Keputusan ASEAN Lecture Community ALC nomor 013/ISL garis mendatar ALC garing angka Romawi 10 garing 2023 tentang penunjukan panitia pelaksana dan narasumber pada kegiatan workshop internasional dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2023. Tujuan kegiatan. Tujuan dari pelaksanaan workshop internasional ini adalah mewujudkan pendidikan berkualiti dan peningkatan SDM guru Indonesia melalui International Education Workshop 2023 dengan tema The Importance of Psychology for Teacher to Improve the Quality Education. Pentingnya ilmu psikologi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembiayaan swadana peserta workshop internasional. Peserta terdiri dari dosen, guru, kepala sekolah, pengawas, korwil, tingkat pendidikan, universitas, tadika, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Outstanding speaker, Bapak Profesor T. Saharuresa, founder ASEAN Lecture Community. 2. Bapak Profesor Indah Gumilang, Sekretaris Eksekutif ASEAN Lecture Community. 3. Puan Dr. Nursalinda Muhammad Ali Hanafia, Senior Lecturer University Utara Malaysia. 5. Ibu Dr. Siti Habibah, SH MPD CH, Education Psychology Indonesia, Member ALC. 6. Ananda Dr. Arhamdi Wirahadi Kusuma, Clinical Social Worker, Counselor University Utara Malaysia. Pelaksanaan jumlah jam 36 jam dimulai hari ini Senin 23 hingga Kamis 26 Oktober 2023 start pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 17 sore. Fasilitas akan diberikan kepada seluruh peserta sertifikat internasional ditambah dengan materi pembelajaran. Demikianlah laporan ini dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Prof. Gumilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Habibah telah menyampaikan laporan sangat detail ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kesempatan ini tidak datang 2 kali, maksudnya jadi pergunakanlah waktu 4 hari ke depan untuk mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita, baik dari Thailand maupun dari Malaysia ataupun dari Indonesia sendiri. Mudah-mudahan ke depan teman-teman ibu atau bapak yang belum bergabung bisa segera bergabung. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan eh, oleh Prof. Dr. Marwan Haimameng dari Sasna Suka School Thailand dengan topik bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Thailand. Bagi Bapak Dr. Marwan dipersilakan, tapi permohonan saya karena teman-teman di Zoom ini mungkin belum tahu Pak Marwan itu betul nggak dari Thailand. Jadi mohon dibuka dengan bahasa Thailand. Terima kasih. Silakan Pak Marwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum saya menggunakan bahasa Thailand untuk kita meresmikan perkenalan kita dahulu, izinkan saya menggunakan bahasa Malay dulu insya-Allah. Nah, nanti kita akan berkongsi dengan bahasa Thailand. Nama saya Marwan Muhammad Amin, dengan gelarannya Haimaming. Saya sebagai teman dengan Pak Indah Gumilang selama 2 tahun dalam Zoom ini. Juga dijemput saya oleh Pak Rezal sebagai member of ALC juga sama, tapi saya di Thailand. Nah, alhamdulillah di hari yang berkah ini kita dapat berkumpul dengan para dosen dan juga para ibu-ibu, para kepala sekolah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Sebelum kemasukan topik saya akan berbicara dengan bahasa Thai dulu. Baik, alhamdulillah. และแขกที่รักทุกคนในวันนี้เราได้มีการพรีเซนต์หรือว่าสัมมนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาในอาเซียนของเราเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบรับการศึกษาของเรา Insyaallah saya akan sudah paham semua. Silakan. Ya, kapun kap sawadikap, Prof. Kap sawadikap. Baik, alhamdulillah. Tidak paham. Dengan ininya saya akan ringkasnya. Alhamdulillah. Nah, pada saat ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan satu aktivitas yang dikatakan workshop internasional. Alhamdulillah juga saya dijemput sebagai narasumber untuk sharing tentang pendidikan di Thailand. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Habibah, juga yang saya tidak tinggal Indah Gumilang yang saya hormati juga, dan juga Dr. Nurzalinda dari UUM dan Dr. Ahmadi dari UUM dan semua peserta sekalian. Izinkan saya sharing file untuk pembahasan kita pada hari ini. Okey. Bisa lihat, Prof? Very clear, Pak Marwan. Okey. Sudah bagus. Silakan dilanjut. Baik, alhamdulillah. Yang saya akan mengambil topiknya tentang tantangan dan peluang implementasi kurikulum PIAUD ataupun kurikulum tadika yang berbasis teknologi digital di Thailand. Memanglah kalau yang kita sudah maklum bahawa pendidikan di seluruh negara ini
ada berbeza. Nah, di antaranya pendidikan yang saya selalu setuju dan juga saya suka tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia kerana begitunya sistemnya yang mantap. Nah, lebih mantap dan juga menerapkan, karena saya lihat dari alumni Thailand yang tamat dari Indonesia, kebanyakan mereka itu selalu aktif dalam bidang pendidikan. Dan juga pendidikan yang ada di Malaysia itu sudah menjadi pendidikan yang grafnya tinggi. Yang hanya di Thailand ini, kalaulah kita kunjung kepada selatan Thailand, terbuktinya selatan Thailand ini mayoritasnya dari penduduk yang beragama Islam dari selatan Thailand sebanyak 90% yang beragama Islam, dan juga mereka itu boleh berbicara dengan bahasa Malay. Tetapi bahasa dengan resminya kami menggunakan bahasa materi agama, selalu berbincang dengan bahasa Malay ataupun dengan bahasa Arab. Adapun materi yang lain dari materi sudut agama sepertinya matematik ataupun sains ini, kami berbicara materinya dengan bahasa Thai. Nah, itu yang jadi dua bahasa untuk pendidikan khususnya di selatan Thailand. Adapun di Thailand semuanya penggunaannya semua materi-materi dan juga buku-buku teks pendidikannya berasas kepada bahasa Thai itu semua. Yang kami fokuskan tentang pendidikan di peringkat tadika, kerana di sini sudah yang saya bilangkan, pendidikan di peringkat tadika ini ataupun anak usia dini ini adalah pendidikan yang asas demi menghubungi ataupun menjadi tangga untuk menyambungkan pendidikan ke peringkat sekolah Maaf Kak, dasar, sekolah menengah dan juga kepada sekolah yang lain. Dr. Marwan sebentar. Iya, iya. Slide-nya tidak bergerak atau memang belum ke sana? Belum Sorry. lagi. Silakan Ya, lanjut. Maaf. Ya. Tentangnya pendidikan, kalaulah kita berbincang, saya ambil topik berbincang tentang pendidikan dengan secara umumnya, kita tidak fokus, maka itu tidak lebih rumit tentang materinya. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang tentang pendidikan anak usia dini yang ada di Thailand, tentang penggunaan teknologi dan juga permasalahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, clear materinya slide, Prof? Clear. Okey. Silakan. Okey. Baik. Alhamdulillah. Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan setiap orang. Nah, memanglah kalau orang itu tidak ada pendidikan, mereka itu tidak mempunyai wawasan, tidak menjadi masa depannya sebagai orang yang baik kalaulah orang yang itunya tidak ada pendidikan. Sebuah sistem pembelajaran yang dibuat dengan terstruktur sebagai upaya pengembangan pelajar untuk meningkatkan kemampuan baik dalam hal keterampilannya, pengetahuan dan sikap. Dengan menempuh pendidikan, seseorang ini dapat meningkatkan kualiti ataupun kualitas hidupnya. Baik, ini saya tidak nafikan bahawasanya pendidikan itu dapat membinakan manusia. Nah, dengan ini pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan yang dikembangkan untuk utama kita dalam kita yang usah dan pelayannya kepada anak-anak sejak lahir. Ini adalah pendidikan anak usia dini. Hingga mereka itu berumur 8 tahun, mereka itu juga perlu kita proses dalam proses pendidikan. Tujuan dari pendidikan anak usia dini ialah untuk memberikan fasiliti pengembangan iaitu kemampuan anak dengan optimal sesuai dengan normal-normal dan juga prinsip-prinsip yang ada di lingkungan keluarganya, sekolah dan masyarakatnya. Nah, seterusnya pendidikan anak usia dini iaitu memiliki tujuan untuk merangsangkan kemampuan anak untuk memiliki perilaku yang baik,
percaya diri, inovasi, kreatif, kritis, cekap, berilmu, sehat dan juga dapat bermasyarakat dengan baik. Ini adalah asas utama daripada yang ditubuhnya pendidikan anak usia dini. Nah, seterusnya, jumlah anak usia dini di Thailand yang usianya 3 sampai 5 tahun sebanyak 75%. Nah, lebih pendidikannya untuk anak usia dini di Thailand telah ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Thailand. Semua ini pendidikan yang ada Kementerian Pendidikan di Thailand sama ada di bawah sekolah kerajaan dan juga sekolah swasta, semua ini Kementerian Pendidikan ditanggung. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan untuk usia anak-anak dan juga merata di setiap daerah. Sehingga sekarang ini, banyak ditemukan lembaga-lembaga sekolah untuk anak usia dini yang baru muncul. Juga saya rasakan di Indonesia pun banyak sekolah-sekolah untuk anak usia dini. Nah, selain itu juga yang diloka oleh pihak swasta terutamanya di daerah ibu kota yang dikatakan daerah Bangkok sendiri dan juga daerah-daerah yang lain ataupun wilayah provinsi-provinsi yang lain, pendidikan anak usia dini diberlakukan di Thailand bagi anak yang berusia iaitu 0 hingga 12 tahun, masing-masing 6 tahun di sekolah dasar ataupun yang dikatakan prathom. Ini bahasa Thai. Nah, ya kalau bahasa Inggrisnya primary. Nah, 3 tahun untuk SMP iaitu Mathium. Mathium ini sekondari dari sekondari 1 sampai sekondari 3 dan 3 tahun untuk yaitu SMA ataupun Mathium 4 sampai Mathium 6. Berartinya apabila anak usia itu 18 tahun maka tamat daripada sistem pendidikannya dan mereka itu akan menyambung pendidikannya di peringkat perguruan tinggi. Nah, pada era ini pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pada era yang semakin canggih dan moden ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, semakin lama teknologi, semakin dekat dengan kehidupan seharian manusia untuk memerlukan dan juga memberikan wawasan baru. Setelah mana kita sudah mengalami, iaitu sistem 2 tahun yang lepas kita sudah ada dalam pandemik COVID-19, saya rasakan teknologi ini lebih manfaat dalam pendidikannya. Juga masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak usia dini tidak lepas dari penggunaan teknologi. Nah, seperti apa smartphone, televisi, DVD player dan lain-lain. Nah, saya rasa anak-anak dengan teknologi. Lah dengan kini kita tidak boleh bahawasanya tidak boleh nafikan bahawa teknologi ini tidak berpisah dengan manusia. Bahkan manusia itu perlu perlu mempelajarinya tentang teknologi yang ada di sekitarnya. Nah, seterusnya okay. Belum clear. Clear tak slide ini belum? Belum lagi. Belum lagi. Kerana internet itu maafnya internet sudah slowly. Okey, baik. Nah, seterusnya dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga. Yang pertamanya, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan iaitu mengembangkan anak-anak berfikir kritis, iaitu berfikir secara terbuka dan juga rasional. Apalagi dengan adanya teknologi yang menjadikan anak itu lebih cepat dalam menerima informasi. Yang kedua, selanjutnya kompetensi dan juga kompetensi yang lain pentingnya dimiliki anak adalah iaitu komunikasi yang baik. Dengan bagaimana komunikasi ini, anak-anak kalaulah anak-anak itu dapat menggunakan teknologi dalam pendidikan itu, begitulah mengembangkan
TV, telefon, komputer, dan juga laginya laptop ataupun notebook, CD, USB drive. Ini adalah sebahagian daripada alat-alat teknologi yang ada di selatan Thailand untuk anak-anak usia dini. Dan juga platform yang digunakan sepertinya YouTube juga gunakan platform untuk anak usia dini, dan juga semua anak-anak Facebook, Line untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, dan juga untuk mengirimkan beberapa link dalam memberi homework untuk anak-anak. Dan platform lagi yang digunakan Google Meet, Google Classroom, dan juga yang dikatakan game ataupun quizzes. Ini beberapa platform yang sudah digunakan untuk anak usia dini dan juga anak-anak yang lain di selatan Thailand. Seterusnya, keberkesanan teknologi untuk anak-anak usia dini di Thailand. Hasil dari temu bual, sebabnya ada wawancara dengan guru yang mengajar di peringkat anak usia dini. Yang pertamanya, mereka itu memberi pendapat bahawa belajar tentang membaca, mendengar dan menulis melalui pelbagai aplikasi ini dapat faedah yang banyak untuk anak-anak usia dini, kerana anak-anak usia dini sekarang ini tak semacam di zaman yang saya ada dulu. Kemungkinan anak-anak ini selalu berkolaborasi, selalu berbicara dengan berlainan bahasa. Khususnya bukan di bahasa Thailand sahaja, dan bahasa Malay dan juga bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Mereka itu bisa menggunakan teknologi. Apakah lagi yang kartun yang Malaysia itu buat, Upin Ipin, ini juga anak-anak di sini sudah terpengaruh. Juga daripada teknologi adalah kunci yang dapat membantu dan juga menyediakan kanak-kanak yang berusia 2 sampai 3 tahun untuk berpeluang mengembangkan kemahiran dalam pelbagai bidang. Ini yang kedua. Yang ketiga, teknologi boleh membantu, menyokong dan merangsang tahap pembelajaran kanak-kanak pada setiap masa. Dan juga setiap tempat ini juga teknologi dapat memberi keberkesanan dalam pembelajaran untuk anak-anak. Yang keempatnya, kanak-kanak dapat belajar dengan cepat dan lancar di setiap masa dan tempat. Ini betulnya kerana kebanyakannya guru yang mengajar di peringkat ini mengatakan bahawa kanak-kanak ini dapat belajar dengan cepat apabila ada teknologi dalam bidang pendidikan. Dan juga menjadi sumber dan bahan pembelajaran yang baru untuk anak-anak. Memanglah anak-anak yang lahirnya dengan adanya laptop, suasananya adanya suasana handphone, begitu mereka itu selalu mengalu-ngalukan ataupun menantikan bahawasanya bagaimananya pendidikan ataupun materi-materi yang baru untuk mereka. Baik, apabila teknologi memberi faedah ataupun memberi manfaat, juga di sini ada halangan dan juga tantangan. Sepertinya yang pertama yang kami sudah alaminya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penghalang yang utama dalam mengembangkan kemajuan pendidikan, khususnya di selatan Thailand. Karena beberapa faktornya sepertinya keluarga yang miskin. Kebanyakan di sini keluarganya miskin, yang susah, dan juga keluarganya yang anak itu berpisah dengan ibu dan bapa kerana ibu bapa itu bekerja jauh. Ada sebahagian ibu bapanya bekerja di kota Bangkok, tapi anak-anaknya tinggal di sini bersama neneknya. Itu menjadi faktor ekonomi yang pertama. Yang keduanya, sekolah swasta. Kebanyakannya sekolah swasta ini tidak ada alat bantu mengajar ataupun teknologi sepertinya TV yang banyaknya. Kerana sekolah swasta itu tidak ada bantuan daripada mana-mana pihak. Hanya ada bantuan daripada kerajaan, itu sedikit sahaja, tidak semacamnya anak-anak yang belajar di sekolah kerajaan. Kerana semua sekolah kerajaan itu, mereka itu memberi biaya, memberi bantuan tentang alat teknologi, bangunan sekolahnya. Tapi sekolah swasta ini perlukan mengadakan untuk nak membangunkan sekolah itu juga perlu mencari uang yang banyak. Dan juga yang ketiga, kestabilan ekonomi negara.
Kerana memanglah selepas daripada pandemik COVID 2 tahun ini, saya rasakan semua negara sudah mengalami kemiskinan ataupun kestabilan negara, ekonomi negara tidak stabil. Maka ini menjadi penghalang yang pertama, iaitu faktor ekonomi. Yang keduanya tempat kediaman. Faktor tempat kediaman, kebanyakannya anak-anak di sini ataupun penduduk di sini juga, mereka itu yang duduk di masyarakat kampung, yang jauh dengan kemajuan, yang jauh dengan elektrik, dan juga yang ada masyarakat yang ada bukit dan tidak ada elektrik. Nah, ini adalah satunya yang menjadi penghalang yang kedua. Dan juga penghalang yang seterusnya iaitu ibu bapa kurang kemahiran tentang teknologi. Ada sebahagian ibu bapa itu pandai membuka YouTube, pandai membuka aplikasi yang lain, tapi tidak pandai mencari perkara yang berfaedah untuk anak-anaknya dapat belajar. Kalaulah ibu bapa itu sebagai dosen ataupun sebagai guru ataupun sebagai penceramah itu, bedanya dengan ibu bapa yang bekerja semata-mata bekerja, mereka itu tidak ada pengetahuan. Seterusnya, ibu bapa bekerja di luar sehingga tidak ada masa untuk mendidik anak-anaknya. Nah, sebahagian yang saya katakan tadi, ibu bapa bekerja di kota. Ada sebahagian yang ibu bapa bekerja apabila jam 6 pagi mereka itu keluar bekerja, dan juga jam 8 malam mereka itu pulang dari bekerja, sehingga pulang itu anak-anak itu sudah tidur, sudah apa, membawa kepada komunikasi antara ibu bapa dengan anak itu tidak ada. Apabila tidak ada ini, membawa kepada lemahnya untuk membasis teknologi dalam pendidikan. Juga kesimpulannya, pada era yang semakin canggih ini dan juga moden, teknologi sudah menjadikan kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan tidak lepas dari penggunaan teknologi. Semakin lama teknologi semakin dekat dengan kehidupan seharian manusia untuk mempermudahkan dan juga memberikan wawasan baru bagi penggunanya. Selain dalam kehidupan sehari, teknologi juga banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, yang termasuknya dalam pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan yang lainnya, anak-anak yang lain. Namun pada kenyataan yang berbeda, guru lebih sering menuntut dalam memberikan pembelajaran dan juga selalu berfokus pada cara, iaitu cara tulis, dan juga berfokus kepada cara membaca sahaja. Dan juga guru juga perlu menggunakan teknologi sebagai salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran. Teknologi termasuk salah satu media dalam penyampaian informasi pembelajaran dan juga sumber belajar. Teknologi dapat banyak membantu dalam dunia pendidikan jika digunakan dengan cara yang tepat dan juga cara yang betulnya. Mudah-mudahannya kalaulah penggunaan teknologi itu salah dengan caranya, maka tidak jadi manfaat. Kalau penggunaan teknologi ini menjadi dengan cara yang baik, maka dapat manfaatnya. Ini saya ada beberapa videonya, Prof, tentang pendidikan anak-anak di Thailand tentang berbasis teknologi. Nah, jom sama-sama kita menyaksikan sebentar ya. Okey. Tapi suaranya tidak ada, tapi kita bisa lihat gambar aja. Ini anak-anak yang belajarnya yaitu komputer. Di anak usia dini dari sekolah kerajaan. Dari sekolah kerajaan. Ini anak usia 4 tahun. 4 tahun. Ini bahasa Thai bisa, yaituฝึกใช้จริง, yaitu melatih dengan praktik. Praktik. Ini. Okey. Mohon maafnya internet itu slowly. Ini ada teknologi.
Ini semacam pembelajarannya anak usaha sama dengan Indonesia ataupun Malaysia yang ada ini. Nah, Belum bergerak Pak Marwan. oke, clear, Prof. Oh, mohon maaf, internetnya slow. Oke. Ini proses pembelajaran tentang membaca dan mengenal huruf ataupun Tak ada Pak Marwan, tidak ada. tidak ada. Coba saya bantu ya. Oh ya ya, tunggu bentar ya. Masih belum ada, belum muncul. Oke oke. Ini muncul. Ya muncul. Silakan dimulai. Oke. Mohon maaf karena internet itu nanti saya bukakan dari awalnya. Baik. Kenapa? Nah, ini pembelajaran komputer. Nah, Ya udah clear. ya clear. Suaranya tidak ada ya, Pak. Ini ada video tayangan aja. Ini untuk anak-anak usia dini yang berusianya 4 tahun. 4 tahun. Ini sekolah kerajaannya. Karena saya katakan tadi, sekolah kerajaan itu penuh dengan alat-alat teknologi. Nah, ini juga guru PIAUD yang ada di sekolah swasta. Nah, swasta ini cara ngajarnya menggunakan pedagogik dan juga skill untuk anak-anak pintar dalam mengenalkan sesi binatang, saya rasakan. Nah, ini semacam apa nih, game ataupun permainan untuk. Karena kalaulah kita bincangkan tadinya, selain daripada teknologi juga, para guru di sini harus mencari teknik dan juga model-model pembelajarannya untuk anak-anak itu fokus kepada pembelajaran. Nah, ini anak usia dini yang berusianya 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini semacam permainan untuk melatihkan kepintaran pemikiran mereka. Kayak itu. Ya, melatih otak ya. Ya, melatih otaknya. Oke. Ini semacam ini yang biasa kalau rasakan kalau kita bagikan untuk anak-anak itu melukis dengan bergambar, mewarnai bergambar itu anak-anak itu suka. Ini adalah selain daripada pemanfaatan teknologi. Tapi bahan-bahan yang guru itu perlu cari, itu perlu mencari dalam teknologi. Nah, bagaimana rupanya kartun ini nak desain, apa kita semacam nak desain rupa kartun ini, bagaimana untuk anak-anak itu suka. Ini sebahagian daripada video pembelajaran teknologi dan juga pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi, baik di sekolah kerajaan dan juga di sekolah swasta di Thailand. Ini saja pemateri saya pada pagi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan tentang teknik penyampaiannya. Dan juga saya berucapkan terima kasih di atas kerjasama daripada peserta sekalian yang selalu menerimakan sharing daripada saya. Dan insya-Allah kita akan berkongsi lagi dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, very interesting ya dari Pak Dr. Marwan, sangat perinci dan bagus. Mungkin bisa kita kaji lebih jauh. Di sini udah ada beberapa email yang masuk untuk pertanyaan. Tapi sebelum ke sana, Bu, izin Ibu Ketua, saya akan karena kalau ALC ini ininya ikonnya itu
REF. Jadi relax, enjoy, dan fun. Jadi kita tidak seperti conference protokol strict. Jadi ada apa ya? Ada hiburan lah bahasanya begitu supaya teman-teman yang hadir di dalam Zoom ini tidak, kalau orang Jakarta bilang, tidak bete ya. Pak Moran nggak tahu di Thailand bahasa bete itu apa. Baik, kita akan putar aja karena baik Pak Marwan. Bismillah. Silakan Pak Baik. Marwan. Ya, baik. Terima kasih di atas pertanyaan. Nah, saya akan jawab tentang soalan ataupun question yang pertamanya, yaitu sekarang ini teknologi sudah kita katakan sudah merebak. Kalau kita katakan itu tidak salahnya, baik di kalangan anak-anak dan juga di kalangan orang tua sendiri, yang membawa kepada sistem membaca. Nah, saya katakan buku teks, dan mana itu sebahagian sekolah yang ada di Thailand, kalau kita katakan sekolah kerajaan ataupun sekolah yang nilainya tingginya, anak-anak itu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Nah, anak-anak itu dipaksa untuk membawa tablet, nah, ataupun laptop. Tapi anak-anak yang usia dini ini juga ada sebahagiannya mereka itu membawa laptop dalam pembelajaran. Saya sudah berbicara dengan guru yang mengajar di situ. Mereka itu ada caranya untuk menjaga dan juga mengawal bagi anak-anak itu. Nah, sepertinya tidak benar bermain dengan bebas. Mereka itu apabila anak-anak itu membawa tablet dalam pembelajaran, maka anak-anak itu selalu membawa ke sekolah, dan juga guru itu selalu menyiapkan ambil tablet itu disimpan di tempat yang lain, tidak digunakan untuk bermain dengan bebas. Itu caranya yang menggunakan. Terusnya, bagaimana kita nak menghindari ataupun bukan, bagaimana kita nak mengembangkan cara membaca. Nah, Iqra seperti mana yang kita zaman kita kan banyak membaca. Nah, saya juga terkagum dengan orang Mesir ketika saya di Mesir dulu. Ramainya dari orang-orang Mesir itu terdiri daripada anak sampai pada dewasa. Mereka itu membawa buku membaca, sama ada mereka itu di kedai makan ataupun di sedang minum kopi, mereka itu juga membaca. Ini yang menjadi satu budaya yang membawa kepada tertarik terhadap budaya Mesir itu. Ketika itu saya berpikir kata, kalaulah anak-anak ataupun orang-orang Thailand ini berbudaya seperti Mesir, nescaya orang-orang ini akan pintar dan juga bijak dalam membaca. Nah, lalu itu saya sudah tanya orang tua seorang student dari Mesir, bagaimana cara Mesir yang mendidik anak-anaknya untuk selalu suka membaca buku daripada membaca maklumat dari telefon ataupun maklumat yang ada di mana-mana tempatnya. Mereka itu menjawabnya, nah, ibu bapa itu mendorong anak-anaknya, dan juga ibu bapa itu marah kalau anak-anaknya tidak membawa buku untuk pergi sekolah. Ibu bapa itu marah. Itu yang orang Mesir dia ajar. Juga sebahagian daripada sekolah, apabila anak-anak itu memasuki sekolah, buktinya tidak ada buku. Buku, kalau ada buku pembelajaran, buku teks pembelajaran itu biasa. Tapi buku baca yang menambahkan ilmu itu, anak-anak itu tidak bisa membawa pada hari itu. Maka terbuktinya anak-anak itu tidak bisa memasuki sekolah. Itu adalah sistem ataupun cara yang dibuatkan oleh orang Mesir. Lalu itu dengan saya kirakan, kalaulah masyarakat kita menghidupkan baca, nah, insya Allah kita akan menambahkan ilmu pengetahuan. Memanglah kalau di Thailand ini saya rasakan kebanyakannya terdiri daripada remaja ataupun pemuda-pemudi ini tidak suka juga dan membaca. Nah, mereka itu hanya membuka telefon dan juga membaca apa yang ada dalam Facebook aja. Nah, bukan membaca pengetahuan tapi membaca
Hari ini saya di sini, hari ini saya di sini. Nah, itu yang mereka itu suka membaca dan juga mereka itu komen, itu bagus, di sini bagus. Itulah yang anak-anak bisa membuatkan. Lalu itu perlunya bagi semua, tak kiralah badan dakwah ataupun penyebaran mana-mana pihak perlu memotivasikan ataupun menyampaikan maklumat bahwasanya kita perlu menghidupkan budaya membaca. Nah, seperti mana ayat Al-Quran yang kita sudah bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama diturunkan kepada kita semua, mendorong kepada kita supaya suka membaca dan juga menghindari daripada buta huruf. Nah, itu jawaban daripada yang pertama. Terus saya pergi kepada soalan yang kedua. Nah, bagaimana kita nak menjauh atau menghindari daripada negatif dari IT yang anak-anak itu buka tidak berfaedah. Seperti mana yang ada di sekolah saya. Sekolah saya anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun adanya dibenarkan membawa telefon untuk memasuki pembelajarannya. Lalu yang pertamanya apabila pada hari yang pertama kita membenarkan, kita membebaskan, lalu anak-anak itu membuka game. Nah, main game, ada yang buka YouTube, ada yang tayang filem, itu banyak hal. Lalu itu perlu pihak sekolah itu kita kumpulkan pelajar tersebut dan juga memberi nasihat. Kata ini yang berfaedah, ini yang tidak berfaedah. Itu yang pertama. Juga melakukan yang kedua, kita bimbing ataupun memotivasikan mereka tentang ini adalah laman web yang memberi faedah pada kita. Ini yang tidak berfaedah, ini yang bahaya, ini yang manfaat. Begitunya kalaulah kita buat semacam ini, insya-Allah anak-anak yang ada usia dari 12 sampai 18 itu mereka selalu dapat berfikir. Nah, kalaulah kita kembali kepada anak-anak usia dini. Anak usia dini mereka itu gak bilang ataupun tidak tahu yang mana berfaedah, yang mana tidak berfaedah. Hanya mereka itu selalu membuka. Nah, kalaulah ibu bapa kita ambil telefon daripada anak ketika anak itu sedang melihat telefon kita, mereka membawa pada anak itu jeritan lah, round-round tidak suka. Oh, bagaimana ni? Sudah ambil. Mereka lalu tu kita sebagai guru ataupun ibu bapa yang pertamanya kita perlu ajarkan mereka dengan perkara yang berfaedah. Yang saya rasakan seperti mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mengajarkan kita bahwasanya didiklah anak-anak itu dengan yang sesuai dengan zamannya, kerana mereka itu bukan hidup di zaman kamu. Berarti kata kalau kita untuk nak beri anak-anak itu ikut kita dengan cara yang baik, kita pasti mencari cara dan juga bagaimana untuk kita mengatasikan anak-anak itu supaya anak-anak itu dapat ikut kita dengan senang. Kalau kita melarang keras dengan anak-anak itu, membawa kepada anak-anak itu rasa ini tidak baik bagi dia, orang ini tidak baik bagi dia. Itu saja jawaban saya, Pak Indah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Marwan. Jadi intinya bahwa kalau kita istilahnya bukan melarang ya, hanya dengan cara-cara yang elok bahasanya. Kalau kita melarang dengan trik, malah anak-anak sekarang bisa tambah ini ya, tambah apa namanya, tambah tidak baik. Contoh yang kemarin saya lihat di berita di Indonesia, Pak Marwan, ada anak usia 7 tahun, dia melaporkan ibu kandungnya karena tidak dikasih uang jajan, melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Ya, itu kan anak sekarang kan begitu. Jadi perlu pendekatan-pendekatan yang sangat sangat baik supaya mereka menyadari keadaan bahwa kalau memang posisinya dia sebagai anak sekolah ya lebih ditekankannya ke sekolah, jangan ke hal-hal yang di luar itu yang tidak baik. Baik, terima kasih Pak Marwan untuk jawaban yang 2 pertanyaan. Silakan dibuka lagi buat Ibu dan Bapak yang mau bertanya, langsung boleh dibuka mic-nya dan langsung bertanya sama beliau. Silakan, siapa yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nurulwati. Silakan dari mana Ibu, sebutkan nama dan institusinya. Silakan Bu. Ya, baik Bapak Gumilang, terima kasih. Saya dari Ibu Nurulwati dari Universitas Yafala, Banda Aceh, Pak. Oh ya, silakan Bu. Ya, Apa yang akan Pak. Ibu tanyakan? Pak Marwan, saya ingin sekali tahu adakah program-program AI yang atau apa namanya ya, yang khusus untuk anak-anak usia dini itu yang bisa kita membantu prosesnya dia dalam belajar, baik dalam membaca atau yang lainnya, tapi tetap di bawah pengawasan orang tua. Nah, itu yang saya inginkan, Pak. Terima kasih. Bisa terdengar, Pak? Bisa diterima Pak Bisa. Ya, Nah, bisa. Baik. silakan. Bisa, ya. Sudah. Terima Ya, kasih, Pak Marwan. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk jawabannya, saya sudah ada bertemu dengan seorang guru. Terbuktinya di selatan Thailand ini yang adanya Provinsi Setun. Nah, Provinsi Setun dari ibu bapaknya ada pembelajarannya, dia gunakan maktab. Nah, maktab model. Nah, maktab model. Sistem pembelajaran ini maktab model yang mulai daripada anak-anak usia dini dan sampai pada anak yang dewasa untuk cepat membaca. Kalau di Indonesia saya nggak tahu bagaimana cara cepat membaca tentang Al-Quran. Nah, maktab model ini dibuat materinya terdiri daripada alumni Thailand yang lulus dari South Africa tentang hafalan Al-Quran. Nah, terus maktab model ini mereka ada guru khusus untuk mengajarnya. Sepertinya kalau level pertama tentang cara membaca dan menulis. Level kedua sampai pada beberapa level itu untuk memahami materi-materi keagamaan. Nah, sepertinya cara sholat, cara puasa, cara beribadah, itunya. Tapi saya tidak jelas bahwasanya satu coursework ataupun satu level itu berapa bayarannya. Dia ada khusus. Kalaunya khususnya di selatan Thailand ini selalu ada beberapa model pembelajarannya untuk anak-anak usia dini. Dari usia dini sampai sekolah menengah ini ada maktab model. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga satu model yang dibuat oleh ahli ilmuwan dari Bangkok juga yang dinamakan model aktif Al-Quran. Nah, aktif Al-Quran. Mereka itu juga belajar membaca dan juga menulis anak-anaknya dengan caranya game. Nah, game seperti mana jigsaw yang dikatakan jigsaw. Fahamkan jigsaw? Kita aturkan huruf itu, huruf itu, huruf itu. Itu juga ada pembayarannya. Nah, tapi saya rasakan program ataupun model untuk menerapkan dalam membaca dan menulis itu saya rasa lebih efektif yang dari Indonesia lagi. Karena banyak teman-teman saya yang lulus dari bagian pendidikan ataupun fakultas pendidikan dari Indonesia, mereka ini juga menciptakan beberapa model, beberapa materi untuk anak-anak itu cepat membaca dan juga menulis di sekolah-sekolah mereka yang mengajar. Sepertinya sekolah saya, nah sekolah yang saya ngajar ini juga ada anak-anak yang tidak boleh menulis dan membaca ataupun dikatakan buta huruf. Anak-anak itu usianya 15 tahun. Nah, bagaimana mereka itu akan belajar di peringkat universitas kalau tidak bisa menulis dan membaca. Lalu itu dengan tim guru yang tamat dari Indonesia juga membentukkan satu model namanya Aktif Iqra. Nah, Aktif Iqra model, Aktif Iqra halakah model. Dengan caranya menciptakan satunya teknik bagaimana cara nak menguasai untuk anak-anak ini. Kerana anak-anak ini adalah anak usia yang begitu banyaknya usianya dan anak-anak ini tidak ada motivasi tentang pembelajaran. Lalu itu mereka memotivasikan ataupun ice breaking anak-anak ini dulu 1 bulan. Terusnya mereka itu ajar. Ini A, Ba, Ca, A, B, C ataupun alif, ba, ta yang mengajarkan anak-anak itu. Terusnya mereka itu proses
dari 4 bulannya terbuktinya alhamdulillah anak-anak itu dapat menulis dan membaca. Ini juga saya rasakan materi ini dosen-dosen ataupun guru yang ada di sini juga ambil daripada materi dari Indonesia. Saya rasakan itu lebih baik. Kalau begitu, untuk tentang jawabannya yang pertanyaan ini, bagi pendapatan sayanya, yaitu kita kembalikan kepada pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betul kan Ibu? Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutuskan untuk membasmikan segala buta huruf daripada para sahabat itu. Cara yang Nabi ngajarnya sahabatnya, yang pertamanya Nabi mendekati sahabatnya, bukan selalu ini membaca, bukan. Nah, mendekati, menasehati. Terusnya Nabi itu juga ajar ini adalah Al-Qur'annya, tulisannya macam ini. Sahabatnya itu pun itu ikut bersama. Sehingga saya rasakan kalaulah kita perlu mengkaji tentang materi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga materi para ilmuwan Islam tentang bagaimanakah nak membasmikan daripada menulis dan juga membaca, membebaskan anak itu dapat cepat menulis membaca, itu lebih baik. Nah, insya Allah itu adalah pandangan daripada saya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Ini program yang ada itu Pak, seperti mantap membaca tadi sama aktif Iqra Halaqah. Boleh nggak saya dapatkan modelnya itu? Atau linknya, atau webnya, atau gimana? Ya, nanti saya bagikan aktif Iqra Halaqah itu sudah ada dalam minik penelitian saya bagikan sharing untuk ibu-ibunya insya Allah. Baik. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nanti mungkin Pak Marwan bisa kirim ke saya atau lewat Ibu Habibah, nanti Ya, Ibu insya Allah. Habibah bisa lanjut ke Ibu Nurul ke yang lainnya. Silakan bagi yang lain yang masih ada yang ditanyakan, karena waktu juga masih ada beberapa menit sebelum ditutup. Masih ada yang ditanyakan, silakan. Dari bapak-bapaknya mungkin masih ada yang ditanyakan atau memang sudah jelas, karena nanti materi akan di-share sama Ibu Ketua, karena nanti dikumpulkan dulu sama speaker yang lain supaya nanti tidak tercecer, nanti dikasihkan atau di-share ke teman-teman peserta workshop internasional ini. Silakan, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup, karena materi sudah disampaikan. Ibu-ibu silakan, mau ada yang ditanyakan, kesempatan karena agak susah lihat waktu dan schedule Pak Dr. Marwan ini, mumpung ada di depan kita walaupun lewat virtual. Silakan. Ya, permisi, Prof. Silakan Ibu, gimana, ada yang dimasukkan Iya, atau kami akan informasikan, laporkan ke Pak Prof. Ini beberapa WA masuk. Teman-teman yang tidak aktif ini laporannya lagi mati lampu, Prof. Sehingga tidak ada sinyal. Oke, ya, nggak apa-apa, nanti kan bisa. Termasuk sebetulnya saya nih, Prof. Lagi mati lampu, hanya saya memakai wifi handphone. Oh iya, baik. Iya, Prof. Oke, kalau begitu mungkin Pak Marwan ada tugas buat ibu-ibu, teman-teman atau bapak-bapak di sini, atau saya yang bacakan ada di WA, monggo, supaya nanti gini, tugas ini sebetulnya tidak terlalu karena kan banyak waktu, ini hanya mengeksplor apa yang kita dengar dalam pemaparan materinya Pak Dr. Marwan, termasuk pengalaman dan keadaan di situasi yang sekarang terjadi. Nah, itu silakan Pak Marwan, tadi tugasnya kira-kira apa nih Pak Marwan buat ibu-ibu dan bapak-bapak? Boleh ada di WA Pak Marwan, kalau Pak Marwan. Ya. Oke, ya. Ya, oke. Nih kita akan buat satu paper ataupun makalah. Betul Pak?
yang terkait dengan perkembangan pendidikan dan psikologi pendidikan dengan adanya era digital bersamanya di Indonesia, betul kan? Ah, Ya. baik, Ah, baik. Itu mungkin Ibu sama Bapak ada apa ya, tugas ya, dalam arti tugas di sini supaya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di sini lebih mengeksplor lagi apa yang kita dapat atau yang kita lihat di lapangan. Jadi nanti mungkin bisa dikumpulkan di Ibu Ketua Panitia dan di akhir acara ya Pak Marwan ya. iya, iya. Oke, mungkin ada lagi Pak Marwan? Siap, Prof. Baik. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih karena waktu juga sudah hampir setengah 11 di waktu Jakarta. Eh, Mungkin karena tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih Pak Marwan sudah menyampaikan sharing ilmunya atau materinya. Untuk pemateri, saya sudah serahkan ke Ibu Ketua Panitia untuk dikumpul di beliau. Nanti beliau yang akan menyampaikan ke Ibu dan Bapak peserta webinar ini atau workshop internasional ini. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Siap, siap, Prof. Mungkin akan dilanjut di hari esok ya dengan pembicara atau speaker yaitu Puan Nurhalinda dari UUM ya. Jadi teman-teman silakan besok ajak join teman-teman yang lain karena materi ini luar biasa. Di materi yang kedua nanti besok di jam yang sama dan link yang sama, silakan ajak teman-teman yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, sangatlah eh, diharapkan untuk ikut join karena workshop internasional ini nanti akan dapat sertifikat yang akan diberikan oleh ketua panitia dan materi. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan saya. Terima kasih. Dan mungkin saya akan tutup dengan sebuah lagu. Pak Marwan mohon izin atau Ibu Ketua